kami bergabung di Batik Ayu Arimbi yang ada di dusun ini. Itu binaan dari Desperinda Kop Kabupaten Sleman pada tahun 2013, November 2013. Pada perjalanannya sampai tahun 2018, bismillah, saya mandiri dengan nama Batik Sekar Idaman. Kalau usaha mandiri itu supaya bisa lebih mengembangkan kreativitas berinovasi dalam berkarya. Karena kan kalau dalam kelompok itu isinya kan banyak orang, banyak kepala, berarti banyak pemikiran juga. Tapi kalau kita mandiri, misalnya kita mau maju, kita mau membuat baju gitulah. Dari yang awalnya cuma membuat kain, kita membuat baju. Kalau misalnya nanti kalau di kelompok kan biasanya ada yang nggak setuju, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi kalau mandiri, saya mau buat baju, langsung aja buat baju misalnya. Terus nanti sisanya dari buat baju mau bikin sepatu. Jadi pemikirannya lebih maju tanpa ada takut kalau nanti misalnya saya buat inovasi baru. Kalau misalnya di kelompok saya buat inovasi baru, tetapi ternyata barang itu nggak bisa keluar, nggak laku, nggak diterima di pasaran, kan ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak enak dengan anggota yang lain. Tetapi kalau misalnya sampai barang itu nggak diterima di pasaran, kalau sudah mandiri itu kan tanggung jawab dari si pemilik sendiri. Jadi nggak merasa ada beban apa-apa. Jadi tetap terus mengalir aja. Yang membantu di sini itu ada 5 orang, semuanya dari warga sekitar yang tadinya mereka nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan. Dengan adanya Batik ini saya ajari dulu caranya, karena mereka nggak ada basic untuk Batik, nggak ada. Jadi saya ngajari dulu, terus sambil jalan kayak otodidak itu mereka bisa. Jadi di sini mereka ada yang nyambi ngomong, nggak masalah, yang penting pekerjaan selesai. Tapi kalau misalnya pas kebetulan banyak orderan, saya mengambil tenaga dari luar pelalangan sini. Ada teman-teman misalnya dari Turi, dari mana, saya mengambil untuk dikerjakan, untuk saya minta tolong untuk dikerjakan. Untuk alat dan bahan itu, kalau yang untuk batik itu harus ada meja cap sama capnya, itu yang untuk batik. Kalau misalnya cap canting namanya, kalau misalnya yang batik tulis ya ada cantingnya. Terus sama ada itu ember besar, bak besar, bongkek. Terus kayak yang untuk melorot itu panci-panci besar. Kalau bahan-bahannya ya ada pewarna batik, baik sintetis, kimia maupun alam. Kalau misalnya untuk yang alam, yang warna-warna alam, misalnya seperti ini cuma dari pohon-pohon, dari daun. Misalnya dari warna biru itu bisa dari pohon indigo. Tetapi kalau misalnya ada yang warna-warna kuning, coklat, kalau kuning itu dari batang kulit tegeran. Kalau yang coklat-coklat itu kayu jambal. Kayu nangka pun bisa dipakai. Terus misalnya yang ada di sekitar sini juga bisa, misalnya daun apokat nanti bisa menghasilkan warna hijau. Terus daun mangga bisa. Terus kulit manggis itu juga bisa. Kalau yang kimia ya kita harus beli. Kalau yang kimia yang bisa menghasilkan warna-warna yang colorful, maksudnya warna-warna jreng bisa, tetapi kalau yang warna alam mesti warnanya tetap soft. Untuk proses pembatikan itu dimulai dari kita memotong kain yang pertama, yang kedua, lalu kita menggambar, memola pada kain itu.
ketiga, lalu itu untuk batik tulis ya, lalu mencantik. Kalau sudah mencantik, terus dikelir atau habis itu dilorot. Dilorot itu untuk menghilangkan lilin atau malamnya. Itu sudah bisa jadi batik. Itu yang proses paling sederhana. Tapi kalau misalnya yang untuk cap, untuk batik cap itu sama, hampir sama, cuma bedanya yang untuk batik cap proses awalnya motong kain, yang kedua dicap, cap pakai cap canting, pakai malam panas. Yang kedua lalu kalau misalnya ingin dikasih warna, itu dikasih coletan, namanya coletan, dikasih warna pada bidang-bidang tertentu yang diinginkan. Terus habis itu ditutup dengan malam, terus dikelir itu diwarna sesuai dengan keinginan. Terus ke yang terakhir dilorot untuk menghilangkan. Kendalanya pas dengan cuaca. Kalau misalnya pas pesanan banyak, cuacanya hujan terus pas musim penghujan, sementara kita nggak punya alat pengering yang untuk menggantikan matahari, itu sangat berpengaruh sekali, karena ada warna-warna tertentu yang harus menggunakan benar-benar menggunakan sinar matahari. Kalau misalnya nggak ada sinar matahari, nggak jadi warnanya. Tetapi ada juga warna-warna tertentu yang kalau kena matahari malah nggak bisa. Kalau misalnya pas musim penghujan itu udah pesanan banyak misalnya, terus hari-harinya hujan terus, nggak ada matahari, ya akhirnya minta perpanjangan waktu karena kita nggak bisa menciptakan alat atau pengganti dari matahari itu. Jangan takut untuk berusaha untuk melangkah, karena pada awalnya saya sendiri nggak punya keinginan sama sekali untuk belajar batik, apalagi membuka usaha batik. Seiring dengan berjalannya waktu, karena ada pelatihan, saya awalnya sudah tidak mau, tetapi karena kekurangan kuota orangnya, terus akhirnya saya masuk. Ternyata setelah ditekuni, membatik itu menyenangkan, dan tidak hanya cuma menyenangkan, tetapi bisa juga menambah penghasilan. Yang kalau misalnya kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjalankan usaha, jangan setengah-setengah. Bismillah, pokoknya rezeki sudah ada yang ngatur, kita pokoknya bismillah, kita membuat, Allah sudah menyiapkan pembelinya. Seperti itu prinsip saya.